Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh biasanya yang dipusingin gede jumlahnya tapi sedikit. Sampai pusing terus dihitung cuman berapa. Makanya takutnya ngurusin beginian nggak kelar-kelar malah jadi sakit lambung kita karena banyak pikiran. Jadi seharusnya gimana ngebaginya, Bos? Iya. Pusingnya kita bagi aja dulu pusingnya. Oke. Kalau dia terkait hukum ada Pak Nas. Kalau Kalau asuransi ada Bang Edi. Pak Edi. Ada Pak Juan. Iya, saya juga ada masalah juga kadang-kadang. Mau membawa masalah lagi. Nambah pusing lagi saya Wah, nanti. udah lama nggak dibagi-bagi gitu. Nah, gimana itu dia. hukumnya? Apakah memang langsung ketika orang tua kita meninggal dunia warisan langsung dibagi saat itu juga? Atau nunggu nanti keluarga sudah kumpul, sudah tenang semuanya? Gimana Ustadz? Ada seorang ulama. Kita kan dalam Islam kalau orang meninggal ini disunahkan untuk membimbing talqin. Talqin itu lafaz la ilaha illallah ke telinga kanan. La ilaha illallah. Supaya Saat akhir mau meninggal ya. Iya, talqin supaya akhir kalamnya sakratul maut la ilaha illallah. Jadi waktu itu belum ada lampu, masih pakai lilin. Begitu dia sudah la ilaha illallah meninggal, ulama yang bimbing ini meniup lilin itu. Dia hembus. Padam. Nah, yang keliling ini komplain. Gelap dong. Loh, kita lagi rame-rame perlu lampu kok dimatikan. Kata ulama yang niup ini, tadi waktu dia masih hidup, lilin ini punya dia. Sedetik setelah nyawanya keluar, lilin ini sudah berpindah ke ahli waris. Dan ahli waris belum izin lilin ini kita pakai. Saya sebagai ulama yang bertanggung jawab di sini, saya nggak siap untuk minta izin nanti di akhirat siapa pemilik lilin ini. Maka kita pelajaran dari sini bahwa sedetik setelah ruh keluar orang meninggal, maka dia nggak punya apa-apa lagi. Harta itu berpindah ke ahli waris. Makanya ini sebentar lagi kita imsak sholat subuh. Nggak ada dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat nyaring, zuhur 4 rakaat nggak bunyi, isya 2 rakaat bunyi, 2 enggak, itu nggak ada. Penjelasannya cukup dalam hadis. Yang ada dalam Quran, wa aqimus shalah, alladzina yuqimunas shalah, mereka menegakkan sholat. Tapi tentang masalah warisan, 1/2, setengah, 1/4, 1/8, 1/6, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Begitu detailnya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena gara-gara warisan orang bunuh-bunuhan. Nah, itu dia. Termasuk ini nggak hampir bunuh-bunuhan, tapi paling nggak ini udah hilang selera makan sahur nih. Saya sendiri kalau ada masalah begitu, saya jelaskan menurut ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan, ilmu mawaris. Saya bilang bagi suami 1/2 kalau nggak ada anak. Kalau istri meninggal, kalau ada anak dapat 1/4. Suami meninggal, istri dapat 1/4. Kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lalu, tapi tidak semua bisa terima. Maka seringkali dalam masalah warisan ini, Pak Nas, saya lebih condong inilah penjelasan dari saya. Kalau mau terima alhamdulillah, tapi kalau enggak sebaiknya pergi ke pengadilan agama. Di sana sudah ada formulir, isi nama-nama ahli waris, nanti hakimlah yang akan memutuskan. Itulah makna al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim, ulil amri, mengangkat konflik yang ada di tengah masyarakat. Karena kalau dia tanya ke saya, yang nggak setuju, nggak menyenangkan, dia akan tanya ustadz lain. Nanti akhirnya saya dengan ustadz itu yang berantem. Nah, jadi menambah kalau dibagi sama gitu antara perempuan dengan laki-laki warisan. Kalau ada kesepakatan. Pak Juan mau bagi rata aja. Ya, betul. Daripada ribut gitu ya. Misalnya anak laki-laki 2, perempuan 2. Yang semestinya laki-laki ini 2 kali bagian perempuan. Lalu kemudian mereka berempat ini mengatakan,
Ya udahlah kita bagi ahli waris lain nggak ada. Bapak ibu udah meninggal, terakhir meninggal ayah. Udahlah kita bagi berempat aja. Ya kebetulan 1M kita bagi aja 250 juta per orang. Masing-masing. Boleh mereka bagi rata dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, keempat orang ini sama-sama sudah akil balik. Nggak boleh ada anak kecil. Karena anak kecil dia tidak punya ahliyatul tasarruf, kemampuan untuk membagi, mengoperasionalkan harta. Nggak boleh di antara 4 ini ada satu, mohon maaf, yang idiot, yang kurang akal. Karena orang ini dia mesti diatur oleh penerima wasiat. Orang yang mengatur dia, walinya. Jadi syaratnya keempat-empatnya akil balik. Syarat yang kedua, keempat-empat orang ini ngerti pembagian dia menurut faraid sebetulnya berapa. Nah, jadi jangan sampai ya udah kami setuju, ya dia nggak tahu menurut faraid berapa. Setelah dibagi rata sekian hari, ada ustadz ke rumah dia tanya, kalau 1M saya dapatnya berapa ya Pak Ustadz? Ternyata baru dia tahu, oh kalau tahu kayak gitu saya nggak mau bagi rata kemarin. Dia mungkin nggak apa-apa, istrinya, anaknya. Yang ketiga syaratnya bahwa keempat-empat orang ini kelebihan, tentu yang laki-laki tadi berlebih, yang memberikan kelebihan itu dia sudah menganggap itu sebagai tatawwu, sebagai sukarela, sebagai sumbangan. Jangan lagi diungkit-ungkitnya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan merusak perbuatan baik kita dengan bil manni, mengungkit-ungkit, wal adza, menyakiti hati orang lain. Kalau siap dengan 3 konsekuensi ini, bagilah rata. Tapi kalau enggak, sebaiknya pergi ke pengadilan agama. Ustadz, kalau rumah yang ditinggalin cuma satu, ditinggal sama ayah, ini kan rumahnya langsung jadi warisan. Harta warisannya cuma satu rumah. Satu rumah aja, tapi ada ibu, ada anak yang masih tinggal di rumah itu. Kalau tadi dibilang ketika meninggal harus langsung dibagi, kalau ibu dan anaknya ditinggal dulu di situ gimana Ustadz? Yang meninggal ini ayah. Maka si ibu ini secara hukum fikih, sebenarnya ibu ini hanya dapat 1/8. Tapi kompilasi hukum Islam Indonesia membantu seolah-olah si suami istri itu sejak mereka menikah, mereka ini seperti orang yang berkongsi. Seperti 2 bisnismen, yang satu pemodal, yang satu yang mengusahakan, membisniskan. Sehingga mereka ini, itulah muncul yang disebut dengan hukum asal fikihnya namanya musyarakah, harta berkongsi. Atau yang sekarang disebut gono. Bahasa hukumnya itu harta bersama. Harta bersama. Jadi begini ya, sebenarnya saya kalau sudah bicara masalah waris, hukum Indonesia itu mengenal 3 ketentuan hukum yang bisa digunakan. Pertama, hukum perdata barat bagi orang-orang yang bukan beragama Islam. Yang kedua adalah hukum faraid, hukum warisan Islam, hukum waris menurut ketentuan syariat Islam, yaitu bagi orang-orang yang beragama Islam. Satu lagi adalah hukum adat. Bisa digunakan hukum adat sesuai dengan ketentuan adat di masyarakat tersebut yang kemungkinan besar masyarakat tersebut belum menganut agama Islam. Ya. Nah, bagi yang beragama Islam, maka begitu meninggal seorang pewaris. Pewaris itu adalah orang yang sudah meninggal. Ya. Maka harta yang ada itu dibagi 2 dulu. Antara suami dan istri, 50% hak suami, 50% hak istri. Misalnya yang meninggal suami, maka yang bagian 50% hak istri ini tidak merupakan harta warisan. Yang menjadi harta warisan itu adalah 50% yang jatah suami. Nanti yang jatah suami inilah yang diturunkan kepada ahli waris. Nanti ditentukan siapa saja ahli waris dalam hukum Islam. Nah, menariknya, hebatnya hukum Islam ini, ahli waris itu adalah bukan hanya anak. Ada saudara dari bapak ya? Bukan. Siapa? Orang tua. Iya. Orang tua dapat. Anak, istri dapat lagi harta warisan. Jadi selain harta bersama, harta warisan dapat dari suami. Nah, tentu cara penghitungannya itu ada. Jadi kalau pada kesempatan ini kita bahas bagaimana persentase segala macam itu
berat sekali Rumit karena sekali ada ya. hukum faraidnya itu. Faraid. Kadang-kadang anak mahasiswa Fakultas Hukum sudah sarjana hukum saja gagal cara berhitungnya karena nanti ada persentase, ada angka pemecah, pecahan dan segala macam. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau diserahkan kepada para ulama yang itu gampang, asal hilangkan sifat apa namanya Ego. rakus mengambil hak orang lain. Nah, paling bahaya di dalam hukum waris ini adalah ketika kita rakus. Rakus ini menyebabkan kita ingin mengambil harta sebanyak-banyak kepada kita, kadang-kadang menzalimi hak orang lain. Nah, permasalahan yang sering sekali terjadi yang seperti Reza sampaikan tadi adalah dalam praktek ini ya, ketika almarhum sudah meninggal, anak tertua itu kadang-kadang laki ini Iya. nggak mau bagi, ntar aja. Ditunda-tunda dibagikan. Padahal begitu seperti Pak Ustadz bilang, Iya. begitu lilin dimatikan, orang sudah meninggal, lilin itu milik ahli waris. Anda tidak segera membagi, berarti Anda dosa terhadap ahli waris yang zalim. lain, zalim gitu. Jadi tidak boleh ya misalnya menyewakan atau menggunakan tanpa musyawarah dengan ahli waris lain. Nggak gitu. boleh, karena itu Kan sudah harga hak rumah mereka. naik. Hanya Iya. saja tinggal pembagian saja. Pembagian. Pembagian ini pada dasarnya bersifat administratif. Tapi hukumnya sudah menyatakan itu milik mereka. Itu hukum. Ya, bagaimana pembagian ini? Nah, itu biasanya kalau di kampung-kampung, ini di kampung saya di Aceh, Pak Ustadz. Betul. Ya, ini saya juga mau nanya nih satu. Iya, panas. Ketentuan ada para ulama di Aceh itu yang patah titi namanya. Iya. Misalnya begini, saya punya kakek, Iya. saya punya ayah, Iya. ayah saya duluan Ya, meninggal. masuk. Iya. Salah. Salah. Iya, panas. Saya duluan meninggal Lebih- daripada kakek saya. Jadi putus dibatalkan. Putus, patah titi. Iya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam sekarang itu timbul ahli waris pengganti, tidak ada patah titi. Iya. Nah, Terima kasih. kompilasi hukum Islam ini telah dianut oleh Mahkamah Agung Indonesia. Nah, itu kalau di kampung saya itu masih terjadi sengketa karena para ulama itu masih menganut, mereka mengatakan ini dalil dalam hukum fikih, Iya. nggak bisa diganti oleh negara. Enggak ada. Iya. Kalau saya melihat bahwa hukum Islam, kompilasi hukum Islam pun itu adalah ijtihad para ulama. Yang kalau dalam pandangan saya seharusnya kompilasi hukum Islam inilah yang harus dipakai. Namun mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Gimana itu, Pak? Jadi istilah patah titi ini ketika Pak Nas menuntut jatah beliau dari kakek, maka nanti paman-paman ini akan mengatakan, menjawab, ya kamu nggak dapat karena ayah kamu meninggal duluan. Akhirnya cucu ini kan mengatakan, loh saya rugi 2 kali, sudah ayah saya meninggal, saya nggak dapat. Nah, itu akhirnya terjadi konflik. Nah, maka kompilasi hukum Islam Indonesia mengatasi masalah ini karena terjadi konflik, maka datanglah ahli waris pengganti tadi yang jatahnya tidak boleh lebih dari paman-pamannya. Maka kalau Pak Nas nuntut ke pengadilan, misalnya mereka nggak mau bagi, udah Pak, ini cucu nggak dapat, ini kakek ninggal kan, paman-paman dapat. Kemudian kalau cucu ini ngerti hukum, dia pergi ke pengadilan, hakim akan memberikan jatahnya. Yang jatahnya tidak boleh lebih dari paman-pamannya. Artinya dapat. Nah, kenapa agama Islam luput dalam masalah ini? Orang yang mengkritik agama Islam, kok Islam nggak peduli? Sebetulnya, itulah pentingnya dalam mengkaji Islam ini, jangan hanya hukum saja. Tapi ada 3 unsur. Ada tauhid, ada hukum, ada akhlak. Orang kalau hanya ngaji hukum aja, orang punya ternak kambing 39 ekor. Malam ini kambing
diprediksi sebelum sahur ini insya Allah lahir berarti 40 ekor. Iya. Nah, sebelum sahur dia sembelih 1. Sehingga besok pagi datang orang Basnas. Menurut perhitungan kami, prediksi kambing Bapak sudah 40, kami mau ambil 1. Kata dia, hitung aja sendiri. Masih 39 kok. Artinya secara hukum benar, secara fikih. Iya. Tapi secara akhlaknya, gitu juga orang bisa seumur hidup nggak mengeluarkan zakat. Pikir ya. Orang bisa seumur hidup nggak mengeluarkan zakat karena batas maksimal minimal itu kan 85 gram. Iya. Nah, begitu mau ambang batas dia belikan ke tanah, dia beli rumah, dia beli mobil, kan nggak ada zakatnya. Nah, jadi itulah pentingnya ngaji itu jangan sampai yang ini. Nah, jadi kenapa pemerintah dengan para alim ulama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas ini berkumpul, akhirnya lahirlah kompilasi KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, karena tugas negara dalam Islam adalah ri'ayatuddin wa siyasatud daulah, mengatur masyarakat tertib penganut agama khususnya Islam dan mengatur negara. Karena kalau ini tidak, konfliknya luar biasa. Ya. Nah, itu Kalau sebenarnya. dari segi asuransi gimana nih? Masih dalam cerita yang disampaikan Pak Ustadz Abdul Samad ini, Ya. jadi jangan hanya bicara hukum tok, Ya. tapi bicara moral. Pernah nggak dengar anak menggugat orang tuanya harta Oh iya warisan? ada, Ah. pernah lihat tuh. Ya, di TV, Kenapa Pak. itu? Karena yang tadi dibilang Pak Ustadz Abdul Samad, tidak segera setelah meninggalnya pewaris, harta warisan dibagi. Kadang-kadang misalnya ibunya, nah nggak usah bagi-bagi dulu deh, jangan dibagi. Selama masih mama hidup, nggak usah dibagi. Atau selama ayah hidup, jangan dibagi dulu. Nah, akibatnya apa? Si anak ini dia punya kebutuhan. Dia sudah diomongin. Secara hukum sah nggak dia menggugat bapaknya atau ibunya yang nggak mau bagi warisan itu? Sah secara Iya. hukum. Tapi masalahnya moral. Iya. Apakah kita air susu ibu yang Iya, membesarkan kita gugat? Ayah kita yang kerja siang malam membesarkan kita sampai kita bisa menggugat sekarang? Kita besar kan? Iya. Karena dibesarkan oleh orang tua. Nah, makanya di sini saya mengatakan bahwa tidak selalu yang benar menurut hukum dapat dibenarkan menurut moral. Karena di titik tertentu moral itu jauh lebih. Itu pandangan saya. Pak Ustadz gimana? Makanya ada al-adab fauqal ilmi, adab moral lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Dan adab itu lahir dari ilmu yang benar, bukan asal-asal. Ini rasa-rasa di pengadilan kita ini. Tapi minum Pak. baik Pak Ustadz. Ya, Mas. Pak Edi, gimana nih? Takutnya kita imsak. Ngomong-ngomong warisan, boleh Ustadz saat orang tua kita masih hidup, Ustadz? Dan apakah harta waris itu boleh diasuransikan, Ustadz? Gimana? Salah satu kenapa konflik itu muncul, gara-gara ahli waris nggak pernah mau membahas cerita warisan. Makanya kalau sudah acara arisan keluarga, undanglah ustadz pakar yang bidang mawaris faraid, cerita. Kalau suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa, cucu kalau kakek meninggal dapat atau enggak, siapa saja yang menjadi hijab mahjub sehingga orang tidak dapat, apa saja yang membuat tidak dapat. Jadi sehingga kita meninggal, mereka nggak kaget. Akhirnya ketika meninggal kaget, si ibu mengatakan, sebelum aku mati rumah ini jangan dibagi. Ya. Si anak mengatakan, mama cuma dapat 1/8. Dan kamilah yang berhak atas ini. Dan si anak bisa saja dia menuntut ke pengadilan. Karena secara hukum dia benar. Benar ya. Itu. Makanya jangan ngaji hukum saja, seimbang antara hukum tauhid dengan akhlak. Bahwa kamu dilihat Allah, kata-kata kamu ini menyakiti hati orang tua, maka mesti seimbang antara yang ketiga ini. Nah, jadi ketika hidup itu, ya bahas. Menurut saya paling enggak, dan di momen Ramadan jangan nanya di kajian-kajian itu la'allakum tattaqun terus dia 30 malam. Buatlah Ramadan pengendalian hawa nafsu, menghilangkan sikap tamak dan rakus dalam masalah harta warisan. Ustadz, dampaknya apa kalau tadi harta yang memang haknya anak yatim itu masih ditahan-tahan, nggak mau dibagi-bagi?
kabarnya saya pernah dengar ada orang yang udah tuanya nanti sakit-sakitan segala macam. Itu benar gak sih Ustaz? Alladzina ya'kul Waalaikumsalam. Ada Wah, tamu. kawan saya datang nih Ustaz. Ayo duduk. Ustaz. Ini masih cukup nggak untuk sahur ada tamu? nih? Cukup, insyaallah. Dengan bismillah cukup. Bismillah. Panas. Ya siap insyaallah. Jadi gimana Ustaz? Kalau hartanya yang harusnya dibagi untuk hak anak yatim, ditahan-tahan dulu. Nanti deh, tunggu ibu meninggal dulu, nanti baru dibagi gitu. Kalau bapak, suami, ayah meninggal, anaknya masih kecil, Iya. maka ada penerima wasiat, wasi namanya. Nah, anak ini kalau dikasih hartanya langsung, dia belum cekatan, belum punya keahlian, belum punya kepakaran untuk ngatur ini. Kalau langsung dibagi ke anak ini, nanti habis dibuatnya main game online. Maka wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai usia nikah. Usia nikah itu maksudnya akil baligh dan dia bisa mengoperasionalkan harta dengan baik. Dia sudah dikursuskan manajemen keuangan. Fa in anastum minhum rusdan, kalau dia sudah dewasa, sudah cekatan, sudah punya keahlian, fadfa'u ilaihim amwalahum, kembalikanlah harta mereka ke mereka. Tunggu dia sampai besar. Nah, jadi bukan berarti dipegang oleh ibu. Ini jadi masalah juga. Begitu ayah meninggal, dipegang ibu semua, datang berondong. Makanya banyak terjadi kasus harta anak dilarikan oleh ibu dengan anak nggak dapat. Itulah pentingnya. Maka disinilah hukum asal. Ketika si ibu juga, ibu jatahnya berapa? Kalau pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, jatah yang sejak mereka menikah tadi dibagi 2. Kalau pakai fikih 1/8. Nah, kalau oke lah di Indonesia kita pakai itu, yang jatah 50% punya bapak tadi, si ibu punya jatah 1/8 di situ. Nah, itu dia ambil milik dia, dia mau melanjutkan kehidupan dia terserah. Islam tidak melarang bahwa dia wanita karir, punya masa depan, dia mau menikah lagi. Tapi hak anak ini jangan sampai hilang gara-gara dia menikah. Lalu siapa yang megang itu? Itulah orang yang penerima wasiat tadi. Dicari orang yang adil, apakah dari keluarga. Khawatir, itulah maka turun ayat fankihu gara-gara kasus masalah meninggal dan harta warisan tadi, itu maka turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wasulasa 3, waruba, supaya dia adil. Jadi kronologis tentang poligami itu adalah, kita cerita poligami dengan orang belum menikah ini enggak? Pakai reja beruan ya. Amin ya Allah, segera mudah-mudahan. Jadi kronologis poligami itu Reza, itu ada orang penerima wasiat, khawatir dia ini akhirnya kalau dia nikahi ibunya, dia juga akan jaga anaknya. Itu asal ceritanya. Jadi tadi menarik pertanyaan beliau, Ustaz. Ya. Orang tua belum meninggal. Iya. Apa harta warisan boleh dibagi atau boleh diasuransikan? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kalau kedua orang tua masih hidup, tidak ada harta warisan. Nah, Masih hidup. jadi kedua orang tua masih hidup, anak nggak boleh bagi dong harta warisan jatah saya. Nggak ada itu. Dan dalam praktek itu sering terjadi, Pak Ustaz. Ada ya? Ada, bahwa saya mau dong segera kau dibagikan, jangan cuma begini, kalau mau kasih aja sekarang. Anak menuntut terlebih dahulu, Ya. padahal orang tua masih hidup. Masih hidup. Ketika orang tua masih hidup, 100% itu harta orang tua. Iya, milik dia. Tidak boleh anak bilang, kan ada hak saya di situ nanti. Kasih aja sekarang, nggak usah nanti lagi, nggak usah. Katanya. Itu anak tidak boleh berbicara itu, karena itu harta 100% milik orang tua, mau digunakan kemana-kemana pun hak orang tua tentu seharusnya digunakan ke jalan yang benar gitu ya. Nah, bolehkah harta warisan diasuransikan? Nah, saya melihat begini, setelah orang tua meninggal jadi harta warisan mungkin belum dibagikan agar harta itu aman. Mungkin jangan sampai nanti kalau terbakar, hilang segala macam diasuransikan. Saya sarankan sebagai muslim gunakan asuransi syariah sehingga terlihat di situ pola-polanya benar menurut hukum Islam, gitu kan. Pada dasarnya boleh diamankan, dijaga
Karena kan belum dibagi, mungkin saja ada kesepakatan ya udah ada kita pengen orang tua kita nikmati dulu di rumah. Karena rumah satu-satunya tadi. Iya. Rumah tua. Masa harus diusir? Jangan dibagi-bagi deh. Ini biar mama kita tinggal kalau pulang lebaran kita boleh. Tapi diasuransikan justru baik. Kalau terjadi sesuatu masih ada yang mengcover. Tetapi asuransi kalau mau ini Pak Ustadz ya, asuransi Syariah. yang syariah gitu, yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Siap, Ustaz. Orang mengasuransikan itu kan harus ada ownernya, pemiliknya kan. Iya. Jadi kalau yang mau dia asuransikan ini tanah, rumah, maka pemiliknya ya ahli waris bersama tadi. Nggak bisa anak pertama langsung aja kata yang lain, loh aku ada juga di situ. Walaupun niatnya baik, tapi kalau tidak musyawarah akan jadi konflik. Nah, jadi mereka musyawarah, duduk bersama. Ini kita khawatir terjadi sesuatu, ya udah kita asuransikan. Ya bagus. Ustaz, izin Ustaz. Kalau kita kan orang tua dalam meninggal Ustaz. Nah, sementara kemudian tidak pernah membahas anak ini masalah warisan. Begitu. Karena masih ada ibu. Jadi merasa mungkin anak itu segan mengutik-ngutik harta orang tua. Nah, kebetulan si ayah ini kan pensiunan, CPNS dia. Sehingga kemudian jatah dana pensiun pun masuk terus ke ibu gitu, Ustaz, ke orang tua. Setelah kemudian si keluarga ini menyadari bahwa ternyata sebetulnya ini sebuah kesalahan gitu. Sebetulnya langkah yang paling bagus untuk keluarga itu gimana Ustaz? Termasuk juga bagaimana sebetulnya mengatur dana pensiun dari orang tua kita yang sudah meninggal, Ustaz? Dana pensiun itu milik almarhum. Karena itu dipotong dari pendapatan dia, gaji dia yang diambil duluan. Yang akan dibagikan karena untuk menjamin dikhawatirkan di hari tuanya atau anak istrinya nanti akan kesulitan secara ekonomi. Itu ijtihad pemerintah. Maka hak milik itu sebetulnya siapa? Punya almarhum. Dan orang meninggal kan nggak punya harta. Kemana perginya? Ya ke ahli waris. Tapi pada praktek kenyataannya diambil semua oleh istri. Belum lagi kalau istrinya satu resmi, satu nggak resmi. Yang nggak resmi menuntut, sementara dia nggak ada. Kan terjadi tuh Pak Nas ya? Banyak terjadi. Nah itu, jadi maka balik ke hukum Islam, ya dibagi sesuai dengan hukum waris. Istri mendapat 1/8 karena dia ini, lalu kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Itulah penting. Susah kita kalau nggak pernah membahas itu, ujuk-ujuk tiba-tiba ngumpul, ibu ini jantungnya tergoncang. Oh anak udah, jadi bukan masalah uangnya, tapi dia udah ngeliat ini anak-anak udah nggak hormat lagi, udah nggak sayang lagi. Nah itu jadi, makanya kalau Ustadz yang ngomong, makanya saya selalu kalau masalah, ada 2 masalah yang saya hampir nggak pernah jawab. Yang pertama masalah warisan, saya suruh langsung ke pengadilan agama. Yang kedua masalah laki-laki menjatuhkan talak, lagi jatuh berapa. Karena ketika saya katakan jatuh, saya bilang, dia cari ustadz yang bilang nggak jatuh. Itu akhirnya ustadz itu yang akan telepon saya, nggak jatuh tuh Pak Ustadz, jatuh. Akhirnya kami pula berjatuh-jatuhan. Maka itulah memang gunanya ulil amri. Ulil amri ini memutuskan perkara sultan, dia serahkan kepada hakim, qadhi. Hakim inilah yang akan memutuskan. Jadi kalau sudah hakim ngomong, insya Allah ibu tuh lebih menerima karena ini hakim. Tapi memang komunikasi lagi. Nah ini saya punya cerita. Suami istri meninggal. Harta itu dikuasai oleh bapaknya, kemudian si bapak ini membagilah, dia buat wasiat ke notaris. Anak laki segini dapat ini, anak perempuan dapat ini. Terus begitu bapak yang meninggal, kemudian si anak perempuan ini menggugat ke pengadilan, wasiat itu tidak sah. Karena dalam bahasa hukum perdata barat itu melanggar legitim porsi, jatah hak. Wasiat itu tidak boleh melampaui hak, memotong hak ahli waris. Dalam hukum Islam namanya apa itu? Jatah. Jatah
tirkah pembagian Tirkah. harta Jadi, warisan. Wasiat itu boleh, tapi tidak boleh merugikan hak ahli waris, karena ada dalam hukum perdata legitim porsi itu 1/3, ya tidak boleh kurang dari itu. Nah, terus dia gugat ke pengadilan agama dan gugatan itu dimenangkan karena memang nggak boleh juga ayah semena-mena membagi-bagi. Ini saya menentukan, nggak boleh. Walaupun dalam bentuk wasiat. Karena apa? Ada hak yang masing-masing secara hukum timbul. Makanya saya katakan, kalau ayah ingin membagi kepada para pihak itu dengan hitungannya dari awal. Mohon maaf nih Pak Nas, ini harus dipotong sedikit. Silakan. Jangan karena nggak suka sama anak lalu dibagi-bagi. Nah, Ustadz, kalau misalnya pas Silakan, lagi Pak Jo. melayat, saya juga sering dengar ada yang kalau ada urusan hutang piutang, mohon segera diselesaikan. Nah, hutang itu diwariskan nggak sih ke ahli waris? Mim ba'di wasiyatin, yang pertama keluarkan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Ya. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan dulu wasiat. Jadi kalau dia dalam surat wasiatnya, kuwasiatkan 1 M untuk pondok pesantren dan masjid. Ternyata setelah dihitung harta warisannya hanya 2 M. Maka yang sah sebagai wasiat hanya 666,6 juta. Jadi boleh digagalkan wasiat. Sisanya tidak digagalkan, diambil hanya yang sesuai dengan 1/3. Sisanya tetap dibagi, itu menjadi hak ahli waris. Mim ba'di wasiatin, keluarkan wasiat. Yusi biha audain, bayarkan hutang. Makanya jangan heran kalau ada tertulis di depan ruko atau rumah, jangan beli rumah ini bermasalah. Kenapa? Karena mereka bagi dulu, baru bayar hutang. Mestinya bayar hutang dulu, setelah selesai baru dibagi. Baru dibagi. Nah, jadi setelah itu dibagi, bahwa ternyata setelah keluar wasiat 1/3, sisanya 2/3 ternyata bayar hutang, habis. Ya nasib ahli waris secara hukum Islam. Lalu kemudian ternyata setelah habis tirkah harta warisan tadi, peninggalan itu dibagi, ternyata tetap masih punya utang. Kan itu yang mau Reza tanyakan. Kok masih, siapa yang wajib membayar secara Islam? Seorang anak tidak wajib membayar hutang bapaknya dari harta dia sendiri. Ahli waris ini wajib membayarkan hutang almarhum dari harta peninggalannya. Tapi si anak nggak bisa dituntut, nggak bisa Reza nuntut dia bayar hutang bapakmu. Yang bisa bayar hutang bapakmu dari warisannya. Kalau bayar hutang bapakmu dari uangmu, nggak wajib dalam hukum Islam. Tapi kalau si anak mau membayarkan, sebenarnya harta warisan bapak saya udah habis, tapi saya bayarkan. Itu tatawu, sukarela, sifatnya sumbangan. Jadi nggak bisa kita nuntut itu ayahmu, nggak bisa. Tapi secara hukum positif Jadi gimana begini, Pak Nas? Dalam hukum positif adalah ahli waris kalau dia menerima hak, dia bersedia menerima hak, dia juga harus bersedia menerima tanggung jawab. Jadi kalau Anda sudah menerima warisan, Anda menerima hak berarti, maka Anda juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban. Itu dalam hukum positif ya. Saya dalam hukum Islam tadi kan terbatas dalam konteks nilai harta. Tapi dalam hukum positifnya seperti itu. Jadi kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, maka jangan terima hak. Nah, masalahnya kan apakah kita mau menjadi pelaku yang hitung-hitungan terkait orang tua kita? Itu kembali sekali lagi adalah moral. Moral. Jadi moral itu di atas hukum. Ya. Kalau kita seharusnya kan sering biasa di kuburan atau jenazah mau diantarkan, saya biasa di kuburan diumumkan bahwa apakah ada yang kewajiban dari orang tua kami dapat menghubungi perwakilan ahli waris, ini akan kami selesaikan. Kalau beban pembayaran itu juga dihitung sesuai waris, ada dalil Mas, seumpama anak itu 1/2, maka menanggung jawab juga 1/2 dari hutang orang tuanya karena udah nggak ada harta lagi. Bapak itu hutangnya hanya bisa dibayarkan dari harta tirkah, harta yang ditinggalkan, harta warisan.
Si anak secara hukum Tidak. tidak ada kewajiban untuk membayarkan secara hukum. Tapi kalau secara akhlak, masa ayah saya nggak saya bayarkan. Lalu dia bayarkan. Lalu mereka musyawarah. Lalu si kakak bilang, kita bayarkan, mari kita bayarkan hutang ayah kita dari uang kita masing-masing. Dan yang laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Nggak ada dalilnya. Kalau ada satu di situ yang mau, bagus. Kalau ada perempuan bilang yang paling baik, kebetulan rezekinya paling bagus, ya udah saya aja. Ya bagus. Terus gimana Ustadz kalau seandainya pembagiannya salah gitu? Kan udah salah nih, diperbaikinya bagaimana? Waktu bagi itu secara hukum fikih salah pembagian. Setelah dibagi sekian bulan sadar. Betul. Yang banyak pasti nggak mau rapat lagi. Biasanya masalahnya Ustadz. Ya baliknya, ya kalau hukum Islam wa amruhum syura bainahum, ngumpul lagi duduk kasih tahu ternyata kami kemarin salah. Itu uang kamu kepake tolong balikkan. Tapi kan ujung-ujungnya nanti ya ke Pak Nas orang. Ke pengadilan dia. Jadi memang itu sering terjadi, salah bagi baru sadar kemudian. Ya kalau ada kesalahan bisa dibuktikan ya memang secara hukum bisa digugat. Namun permasalahannya adalah kadang-kadang kita mau gugat barang yang sudah habis. Jadi dan ini dilematis hukum, Ustadz, ya. Nilai yang harus kita perjuangkan dengan biaya perjuangan itu lebih besar biaya. Jadi hati-hati bermasalah. Ngurus kambing hilang sapi. Jadi kalah jadi abu, menang jadi arang kadang-kadang lewat proses hukum. Lebih baik duduk bersama, berunding secara keluarga. Kalau tidak ada kesepakatan, hadirkan ulama di kampung, hadirkan orang tua-tua. Kalau dulu kan ada penyelesaian secara adat. Jadi kalau di kampung saya itu selalu kalau ada masalah waris, panggil tengku, terus kepala desa dan ada tuhapun orang-orang kampung itu duduk bersama. Mereka memutuskan. Nah, sering sekali kadang-kadang nanti ada yang tidak puas dengan itu yang berujung ke pengadilan agama. Nah, tapi kalau saya mengatakan udah selama sudah diputuskan oleh para ulama dengan pemikiran-pemikiran agama di situ, itu berkah insyaallah hartanya. Ustadz, sebagai calon orang tua nih, amin insya Allah. Kalau yang harus kita persiapkan untuk anak kita, selain harta dan juga tanah, uang, apa yang bisa kita wariskan ke anak kita nantinya, Ustadz? Ilmu. Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu, kata Imam Ali, Sayyidina Ali. Kalau kau punya harta, kau yang menjaganya. Tapi kalau kau punya ilmu, dia menjagamu. Maka wariskan dia ilmu. Berapa banyak orang nggak ada apa-apa ditinggalkan bapaknya, tapi bagus hidup dia. Kenapa? Karena ayahnya habis jual tanah nyekolahkan dia. Tapi berapa banyak anak yang tidak diwariskan ilmu, setelah bapaknya meninggal, dia jual tanah. Jadi tinggalkanlah ilmu untuk anak-anak kita. Jadi Pak Ustadz Abdul Samad ya, ini saya melihat beberapa buku tentang hukum waris yang dibuat di luar negeri, itu kadang-kadang sampai berjilid-jilid bukunya untuk menyelesaikan waris. Dan dalam Al-Quran mungkin hanya 2 halaman Al-Quran mengatur itu. Tapi tuntas hitungannya, tuntas pembagian ini yang luar biasa. Ini kalau Al-Quran itu ciptaan seorang manusia, itu manusia yang menciptakan itu luar biasa. Karena 2 halaman bisa menuntaskan penyelesaian masalah waris. Sementara di negara-negara positif yang berlaku ya hukum Eropa segala macam ya, Anglo-Saxon Eropa kontinental berjilid-jilid dia sampai nggak tuntas. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, siapa sih yang menyusun hukum waris Islam itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang nanti akan masuk Islam itu karena seperti yang dikatakan Pak Nas tadi, sampai pada puncaknya dia akan ngambil kesimpulan ini yang membuat ini pasti bukan manusia. Dari mulai mukjizat ilmiah termasuk tentang masalah warisan. Nah, Ustaz, yang satu lagi mengenai ahli waris. Kalau anak itu meninggal duluan, terus orang tua meninggalkan harta warisan, nah si cucu ini dapat warisan nggak?
Sama nggak dengan- itulah titip patah tadi. Oh, itu kalau di Titip warisannya. patah ada waris pengganti Tetap. menurut kompilasi hukum Sama Islam. itunya. Bagiannya sama. Nanti dia dapat nggak boleh lebih dari jatah. Oh. Kalau dia nuntut ke pengadilan. Sebenarnya dulu hukum patah titi yang Patah berlaku titi. dalam Patah. fikih itu kalau saya pelajari itu ya lebih didasarkan karena anak ini masih kecil, kalau langsung dibagi harta warisan dia habis harta itu. Oh. Maka ditugaskanlah om-omnya itu paman, Ya. didik anak ini, urus anak ini. Kamu berhak mengambil warisannya nanti kalau. Oke. Udah. Tetapi fakta nggak pernah ngurus anak yatim. Terdengar suara tarhim panas. Jadi masih sempat minum. Ayolah, mumpung lagi kumpul nih Iya. ada teman-teman kita Masih jauh, gantung, kita lanjutkan di Idul Fitri nanti. kita selfie dulu aja rame-rame Iya, yuk. iya. Mumpung ada Dekat sini. yang jauh-jauh. Ayo kita kumpul sini bapak-bapak. Iya, ke belakang biar Ke belakang. Kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita sambil Ya. lanjutin dulu sahurnya ya. Iya, Sahur lanjut. Bismillah, bismillah. Mumpung masih ada waktu, Ya. jadi saya Bismillah. juga udah dapat. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh